Bentar, Pak. Oke. Oke, sudah muncul, Pak. Oke. Jadi langsung saya mulai ya, Pak. Jadi berkaitan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan requirement engineering. Nah, dari jurnal yang Bapak pilih, yang Bapak sediakan, saya memilih dari penelitian dari Damian dan Zogi, di mana judul dari jurnal yang mereka buat yaitu Requirement Engineering Challenge in Multi-Site Software Development Organization. Jadi tantangan requirement engineering di dalam pengembangan software di organisasi multi-site. Nah, kenapa penelitian ini ada? Pertama, pada penelitian ini yang menjadi studi kasusnya itu adalah perusahaan multi-site. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan multi-site yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu Global Development System. Nah, pada perusahaan ini, pemangku kepentingan itu tersebar di seluruh negara. Seperti misalnya di bisnis manajemennya itu dia berpusat di Amerika Serikat, lalu manajemen developmentnya itu berpusat di Australia dan New Zealand, dan pelanggan-pelanggan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, permasalahan itu muncul ketika perusahaan sedang mau melakukan requirement, di mana perusahaan itu sedang mengumpulkan sedang ingin mengembangkan suatu sistem, dan perusahaan sedang mencari apa yang dibutuhkan dalam sistem ini, di mana kebutuhan itu akan dicari dari berbagai sumber dari pelaku kepentingan. Nah, namun dari tahap requirement engineering ini, di tahap negosiasi, perusahaan mendapatkan suatu permasalahan di mana salah satu pelaku kepentingan itu tidak dapat terlibat dalam diskusi negosiasi, yaitu dari support centernya yang tidak dapat terlibat, yang dimana kan support center itu kan terlibat secara langsung di dalam pelanggan, sehingga bisnis manajemen sebagai pelanggan pengganti di sini. Nah, akibat daripada itu, kolaborasi antara tiga kelompok ini menjadi tidak efektif karena salah satu kelompok yang tadi itu tidak terlibat. Maka itulah penelitian ini muncul dan mau untuk diteliti. Nah, dari latar belakang tersebut, tujuan pada penelitian ini adalah peneliti ingin mencari tahu tantangan apa yang akan dihadapi ketika melakukan requirement engineering multi-site, di mana pelaku-pelaku kepentingan itu bukan berada pada satu titik atau satu tempat, tetapi menyebar di berbagai negara. Nah, lalu dengan sudah mengetahui apa tantangan-tantangan yang dihadapinya, peneliti ingin menyampaikan apa strategi ataupun teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah grounded theory. Nah, dari situ peneliti mendapatkan hasil berkaitan dengan apa tantangan-tantangan dari requirement engineering karena geografis. Di sini tantangan yang utama itu ada 4, yaitu berkaitan dengan komunikasi yang tidak memadai, yang kedua adalah pengetahuan manajemen, yang ketiga adalah keanekaragaman budaya, dan yang keempat adalah perbedaan waktu. Nah, komunikasi yang tidak memadai ini disebabkan oleh jarak. Jadi karena mereka berada di tempat-tempat yang berbeda, di lokasi-lokasi yang berbeda, jarak ini menimbulkan hambatan untuk melakukan komunikasi. Sehingga komunikasi pelaku kepentingan tadi berada pada kualitas ditentukan dari bagaimana pelaku kepentingan tersebut menggunakan alat komunikasi elektronik, baik itu ketika melakukan komunikasi asinkron maupun sinkron. Lalu permasalahannya yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen pengetahuan manajemen. Karena tadi itu komunikasinya itu dapat kemungkinan terjadi dengan yang komunikasi yang tidak memadai, ada kemungkinan informasi tentang
kebutuhan atau persyaratan dari berbagai sumber tadi untuk melakukan pengembangan itu, manajemen itu tidak menyampaikan dengan baik atau dengan benar kepada manajemen pengembangan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan keanekaragaman budaya. Karena pelaku-pelaku kepentingan tadi itu berada di berbagai negara, artinya kan ada perbedaan dalam penyampaian bahasa ibu. Nah, karena perbedaan bahasa dan budaya nasional pemangku kepentingan tadi itu akan mempengaruhi kolaborasi antar pemangku kepentingan tadi. Nah, yang terakhir adalah dari perbedaan waktu. Karena dia berada di berbagai negara dan zona waktu di setiap negara itu ada kemungkinan berbeda, maka ada perbedaan waktu antara lokasi akan menyebabkan salah satu pelaku kepentingan tadi harus siap. Salah satu dari pelaku kepentingan tadi itu harus siap untuk berkompromi dengan jam kerjanya. Misalkan ketika di bisnis pusat manajemennya di Amerika Serikat ingin melakukan diskusi secara sinkron melalui media meeting. Misalkan di sana pagi dan di Australia pada saat itu adalah malam, maka di Australia harus berkompromi terhadap istirahatnya tadi. Itu. Nah, dari permasalahan dari 4 utama permasalahan tadi itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama berkaitan dengan keragaman budaya, di mana di sini peneliti memberikan tanggapan bahwa keragaman budaya ini dapat diatasi dengan menciptakan interaksi yang lebih konsisten. Jadi interaksi yang lebih rutin dengan melakukan kolaboratif. Jadi berkolaborasi terhadap berbagai media elektronik, media sosial untuk melakukan berbagai komunikasi. Baik itu komunikasinya secara asinkron maupun sinkron. Nah, yang kedua berkaitan dengan masalah pengetahuan, manajemen yang berkaitan dengan masalah pengetahuan manajemen yang tidak efektif tadi dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas di pra pertemuan, seperti membagikan dokumen yang relevan dan memperoleh umpan balik jauh sebelum pertemuan. Jadi manajemen itu benar-benar tahu apa yang harus disampaikan nanti di dalam pertemuannya, apalagi ketika nanti dia akan menyampaikan berbagai kebutuhan yang harus dibuat oleh manajemen development-nya. Nah, lalu yang ketiga berkaitan dengan komunikasi yang tidak memadai dapat diatasi dengan menjadwalkan pertemuan tatap muka. Nah, untuk menciptakan hubungan pribadi awal yang cukup baik. Jadi ketika diskusi pertama kali ingin melakukan diskusi membahas mengenai proyek ini, di sini penulis berpendapat alangkah lebih baik di pertemuan pertama itu dilakukan secara sinkron, secara tatap muka, face to face secara langsung. Ya, tujuannya supaya untuk menciptakan kesan awal yang lebih baik. Nah, kesan awal yang sudah tercipta tadi itu, yang sudah baik tadi itu dapat dipertahankan efeknya dari pertemuan tatap muka tersebut dengan memanfaatkan berbagai media untuk melakukan komunikasi. Nah, yang terakhir adalah masalah perbedaan waktu. Nah, pada masalah perbedaan waktu ini dapat diatasi dengan menentukan shift kerja. Jadi ada pembagian jam kerja karyawannya. Nah, sebagai artikel pembanding dari artikel yang Bapak berikan, saya mengambil artikel dari penelitiannya Nasrullah, Anggreti, Suryawan, dan Mahananto yang berjudul Requirement Engineering terhadap Virtual Team pada proyek software engineering. Nah, di sini kenapa saya ambil penelitian ini? Karena tujuan dari penelitian ini itu kan membahas requirement engineering terhadap virtual team, di mana virtual team di sini diartikan sebagai sebuah tim yang tidak berada pada satu tempat yang sama, melainkan berada pada lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, kenapa penelitian ini ada? Di dalam penelitian ini, penelitian mengatakan bahwa proses requirement engineering itu pada poin pertamanya, atau mungkin bisa dikatakan hal pertama yang harus didapat adalah kebutuhan penggunanya. Karena ketika kita agar sistem yang akan dibangun nanti itu benar-benar dapat
mengatasi masalah-masalah dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari penggunanya. Namun, peneliti mengatakan bahwa kebutuhan pengguna itu sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti. Sehingga penulis berpendapat bahwa requirement engineering ini adalah tugas yang cukup sulit ketika dilakukan secara lokal. Nah, apalagi dilakukan secara multinasional, di mana tim-timnya itu berada di zona waktu yang berbeda dan sebagainya. Nah, dari dasar inilah yang menjadi tantangan dalam melakukan requirement engineering. Nah, karena itulah penelitian ini hadir untuk membahas berbagai tantangan, di mana tantangan ini juga menjadi permasalahan dan kendala dalam proses virtual team pada aktivitas requirement engineering. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas cara-cara penggalian kebutuhan pada virtual team dan mengulas tantangan apa saja yang akan dihadapi ketika menggali kebutuhan terhadap virtual team tersebut. Nah, selanjutnya pada metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Jadi berhubungan dengan metode-metode untuk mendapatkan user requirement pada virtual team dalam pencarian di studi pustakanya. Nah, di sini studi pustaka yang dilakukan ada 3 tahapan dalam melakukan studi pustaka. Yang pertama adalah pencarian studi pustaka. Jadi penulis mencari studi pustaka yang berupa artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan topik requirement engineering ini. Lalu ketika sudah mendapatkan jurnal-jurnal tersebut, peneliti melakukan evaluasi. Nah, di mana dari evaluasi ini penulis mau mencari tahu apa intisari dari penelitian tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan intisari tersebut, barulah dianalisis antara pendapat dari artikel yang satu, dari penulis yang satu dengan penulis yang lain. Nah, dari situ, dari melakukan studi literatur tadi dari artikel-artikel yang sudah didapatnya, ada 5 artikel, itu hasil dari studi pustaka tersebut membahas tentang teknik kolaborasi pada virtual team dan permasalahan-permasalahan untuk penggalian kebutuhan pada virtual team software engineering. Nah, masalah utama yang sering terjadi pada virtual team itu adalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya, zona waktu, dan keahlian dari masing-masing tim. Nah, teknik yang paling banyak digunakan dalam requirement engineering virtual team ini adalah teknik kolaborasi. Artinya, berkolaborasi untuk requirement engineering dengan suatu media atau teknologi. Nah, pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi 4 poin pembahasannya. Yang pertama, virtual team pada software engineering. Dengan menggunakan virtual team, proyek software engineering dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak secara global, berkolaborasi melintasi perbatasan nasional, artinya berkolaborasi untuk melintasi lokasi-lokasi itu yang berbeda. Nah, artinya ini menjadi peluang bahwa proyek software engineering itu tidak terbatas oleh letak geografis atau tempat yang sama. Itu yang dikatakan oleh peneliti di sini. Namun, yang menjadi tantangan dengan virtual team ini adalah ada tantangan ketika melakukan virtual team secara global dibandingkan dengan melakukan virtual team secara lokal. Nah, poin kedua adalah kolaborasi pada virtual team. Nah, kolaborasi pada hal ini adalah dengan memanfaatkan berbagai media yang dapat menunjang aktivitas requirement engineering, di mana di sini peneliti dapat mengatakan bahwa media tersebut dapat berupa email atau teks atau pesan elektronik, surat elektronik, lalu teks dan audio chatting, dan kita juga bisa menggunakan alat konferensi audio. Nah, poin yang ketiga dalam pembahasannya adalah metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan user requirement pada virtual team, di mana peneliti membagi menjadi 2 metode, yaitu pendekatan user-centered design
berpusat pada pelanggan, dan yang kedua menggunakan metode pengurayan data melalui wawancara. Nah, poin yang terakhir, permasalahan dalam virtual team pada software engineering ini terbagi menjadi 4 poin utama, yaitu komunikasi yang tidak memadai, pengetahuan manajemen, keragaman budaya, dan perbedaan waktu. Nah, kesimpulan daripada penelitian ini adalah kolaborasi virtual team memungkinkan format di mana tim proyek perangkat lunak dapat bekerja melintasi batas geografis. Nah, dalam melakukan proses requirement engineering, virtual team menggunakan berbagai macam media seperti email, teks, dan audio chatting, alat konferensi video, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya peran teknologi dalam kolaborasi pada virtual team. Nah, dari perbandingan antara kedua artikel tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua artikel itu bisa dikatakan saling melengkapi dan saling mendukung. Di mana artikel 1 dan artikel yang kedua sama-sama mengatakan bahwa masalah utama dalam requirement lintas negara, bahkan lintas benua ini, itu tantangannya terletak pada kualitas komunikasi yang kurang memadai. Nah, kualitas komunikasi yang kurang memadai ini disebabkan dari adanya perbedaan waktu, karena pemangku-pemangku kepentingan tersebut tersebar di seluruh dunia. Selain itu, dengan pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh dunia ini akan menciptakan suatu keragaman di dalam forum, yang mana keragaman itu berupa keragaman budaya, sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan bahasa ibu antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengetahuan manajemen itu akan diuji supaya informasi yang disampaikan kepada pengembang itu tepat sasaran, artinya benar dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, pada artikel pertama, penulis memaparkan berkaitan dengan solusi mengatasi masalah utama dalam distribusi geografis. Pertama adalah masalah komunikasi yang tidak memadai. Nah, ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan pertemuan awal tatap muka untuk menciptakan hubungan yang baik, hubungan awal yang baik, kesan yang baik ketika melakukan hubungan pertama kali itu. Nah, dan hubungan yang baik itu nanti dapat dipertahankan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Nah, berkaitan dengan masalah waktu, membutuhkan perhatian lebih lanjut. Namun salah satu kemungkinan solusi yang dapat digunakan adalah dengan menentukan shift jam kerja. Pada artikel kedua, itu memberikan solusi tambahan yang bisa melengkapi artikel pertama, yaitu adalah dengan menggunakan virtual team. Karena penulis berpendapat bahwa virtual team itu tidak terbatas oleh letak geografis dan waktu. Demikian dari presentasinya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ini kamu sudah bisa menangkap apa yang saya kehendaki, ya, bagus. Ini sudah bisa menyampaikan. Hanya ada satu catatan saja, gitu ya. Jadi artikel yang kamu temukan itu saya lihat memang itu berasal dari Telkom Surabaya, ya, betul ya? Iya, Pak. Sayangnya itu tuh belum terakreditasi oleh pemerintah itu. Iya, Pak. Kemarin juga. Jadi sebaiknya mungkin nanti lain kali cari yang terakreditasi. Kenapa? Kualitasnya tidak begitu bagus. Ini bukan ya. Untuk tahap pertama oke lah. Tapi kualitasnya tidak bagus. Pertama dia itu melakukan literatur review, kan? Iya, Pak. Ada berapa yang dia temukan artikelnya? Ada 5. Nah, prosesnya yang 5 itu diceritakan nggak bagaimana bisa ketemu 5 itu? Enggak sih, Pak. Nah, itu kalau saya reviewer jurnal gitu ya. Jadi kalau saya mereview jurnal ada seperti itu akan saya minta untuk direvisi. Jadi yang namanya membuat artikel publikasi ilmiah dari mereview literatur itu sah-sah saja. Boleh. Bahkan beberapa itu sudah masuk ke jurnal yang top, yang besar gitu ya. Yang kalau di Amerika Serikat, di Eropa itu digunakan untuk naik pangkat ke profesor.
gitu ya. Jadi itu bergengsi. Tetapi itu ada metodologinya, tidak bisa sembarangan. Metodologinya namanya itu Prisma. Ya, nanti kapan-kapan bisa dibicarakan. Jadi ya, saya tadi baca sekilas artikelnya kok dia tahu-tahu muncul dengan ini. 5 ini dapatnya dari mana? Ya. Dia nemunya berapa? Jadi kalau Prisma itu ada, bahkan mencarinya pun itu ada mekanismenya. Misalnya kata kuncinya bagaimana, hasil kata kunci, misalnya dia punya 3 kata kunci gitu kan, untuk search ya. Kata kunci pertama itu menghasilkan berapa artikel, kata kunci kedua menghasilkan berapa, dan seterusnya. Nanti artikel itu diseleksi, tidak semuanya ikut mestinya gitu kan. Nah, proses seleksinya juga diceritakan bagaimana. Ya, lalu mengapa satu artikel diikutkan tapi yang lain tidak, itu ada alasannya. Baru setelah itu artikel yang sudah lolos seleksi tadi ya, itu baru dianalisis gitu. Jadi sebetulnya prosesnya sudah seperti itu, hanya dia tidak menceritakan bagaimana dia sampai ke 5 artikel itu dan apakah 5 artikel itu memadai. Gitu loh. Ya, Pak. Menangkap ya. Ya tapi nggak apa-apa, untuk tahap pertama kamu sudah mendapatkan menurut saya apa yang sudah kamu presentasikan tadi sudah memenuhi apa yang saya harapkan dan cukup bagus, lebih bagus daripada yang saya duga sebetulnya. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti untuk selanjutnya bisa lebih baik gitu ya. Oke. Nah, untuk artikel yang pertama itu kebetulan itu yang penulis keduanya itu adalah pembimbing saya dulu dan saya tahu persis itu. Ya, Widarsogi itu pembimbing saya. Jadi itu perusahaannya itu namanya adalah Unisys. Itu perusahaan besar. Kamu tidak akan menemukan produk mereka eceran ya. Unisys itu membuat sistem untuk perusahaan besar. Nah, yang terjadi adalah Unisys itu ya ini sama. Ini tahun 2003 itu artikelnya dipublikasikan. Tapi itu penelitiannya itu sampai tahun 2002. Jadi kamu bisa bayangkan yang penelitiannya kapan, publikasinya kapan, itu memang jaraknya cukup jauh. Iya. Jadi Unisys itu markas besarnya ada di Amerika Serikat. Bagian marketing yang tadi kamu sebut sebagai manajemen itu ada di Amerika Serikat. Developernya itu ada di Australia dan Selandia Baru. Jadi itu kalau di Australia itu ada di yang dulu lokasi dipakai untuk Olimpiade tahun 2000, namanya Homebush Bay. Jadi Homebush Bay itu banyak kantor-kantor di situ. Nah, itu di situ Unisys. Oke. Nah, kalau misalnya ini kamu dulu pernah ikut analisis perancangan sistem kan ya? Pernah, Pak. Ada mata kuliahnya. Kalau melakukan analisis kan kamu itu mencari tahu sistem seperti apa yang dibutuhkan, betul ya? Betul. Nah, kalau para penggunanya itu berada misalnya di Atmajaya saja sudah, seperti KSI itu membuat sistem Siatma, membuat presensi dan lain sebagainya kan gampang, tinggal panggil mahasiswa, sini mahasiswa gitu kan. Tapi yang butuh itu kalau presensi itu yang seperti apa, atau dosen, Pak Samiaji kalau presensi itu yang dibutuhkan apa, gitu kan, tinggal tanya gampang, satu lokasi dekat, gitu ya, kenal. Tapi kalau Unisys ini bayangkan saja seperti Microsoft, seperti Google, Facebook. Pengguna mereka itu banyak dan tersebar di berbagai belahan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Oke. Nah, yang terjadi adalah yang mewakili Unisys untuk bertanya kepada konsumen itu adalah bagian marketing. Kita marketing tanya. Jadi yang dibutuhkan apa sih? Macam-macam. Nah, masalahnya marketing itu kan tidak tahu teknis. Ya tahu tapi tidak mendalam. Jadi misalnya konsumen bilang, oh saya butuh dibuatkan fitur untuk mencetak laporan A misalnya. Dan itu harus muncul besok versi yang keluar bulan November misalnya. Maka sekarang kan Maret ya. Besok November sudah harus ada gitu ya. Oke, marketing bilang oke, beres, biasa dong marketing. Nah, begitu disampaikan kepada tim developer yang ada di Australia dan Selandia Baru, mereka nggak mungkin November selesai.
Itu Maret tahun depan baru bisa. Gitu. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak nanti biasanya ini customer tuh butuh ABCDE gitu kan. Developer kan balik. Ini ada 5 versi yang berbeda. A1, A2, A3, A4, A5. Yang dibutuhkan yang mana? A1, A2. Marketing harus balik lagi ke konsumen. Nah, itu. Dan itu diperparah dengan kamu tadi sudah mengatakan ada perbedaan waktu dan wilayah. Jadi kalau di Amerika Serikat siang, di Australia itu tengah malam. Kalau mereka akan video meeting seperti kalau kita kan gampang ya, kita paling kalau kamu kan di Jogja tuh. Iya Pak. Ini kan jamnya sama, ya, cuma ruangnya saja berbeda. Beda. Tapi bayangkan tengah malam waktunya tidur di Australia, di Amerika Serikat siang pas jam kerja. Jadi itu. Nah, yang menarik sebetulnya meskipun itu ditulis, faktor budaya itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Karena begini, orang Amerika dan orang Australia itu bicara bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Sama-sama bahasa Inggris. Dan ada waktu itu sampai ada penelitian gitu ya mengenai budaya. Ada peneliti namanya Gerd Hofstede. Hofstede itu meneliti di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, itu diteliti. Yang namanya budaya itu seperti apa? Tapi ini budaya dalam artian budaya organisasi ya, bukan budaya lokal, itu bukan, tapi budaya organisasi. Oke, misalnya yang dilihat itu orang Indonesia itu kalau terhadap pimpinan bagaimana? Namanya power distance. Orang Indonesia itu cenderung power distance-nya cukup besar, ya, skornya besar. Artinya apa? Sangat patuh pada pimpinan. Sedangkan orang Barat itu tidak terlalu. Lalu ada skor maskulin, feminin dan semacam. Maskulin, feminin itu nggak ada hubungannya dengan lelaki atau perempuan. Ya, maskulin, feminin itu sifat. Sebagai contoh, kamu tahu negara-negara Skandinavia? Denmark, Swedia, Finlandia. Itu kan negara asalnya Viking. Ya. Bangsa Viking kan kesannya jantan gitu kan. Tapi justru indeks mereka itu lebih cenderung ke feminin. Artinya apa kalau feminin? Ini saya beritahu, feminin itu artinya sangat memperhatikan kesejahteraan orang lain, kesejahteraan sesama. Dan kamu bisa melihat bangsa paling berbahagia di dunia itu adalah orang-orang Skandinavia. Meskipun kalau dilihat dari kekayaan, mereka bukan, mungkin yang paling kaya itu orang Amerika Serikat, tapi bangsa paling bahagia itu adalah bangsa-bangsa Skandinavia. Kenapa? Karena kebutuhan mereka itu terpenuhi. Mereka punya, kita kan punya BPJS kesehatan ya. Mereka juga punya, dan justru mereka jauh lebih maju. Pajak mereka tinggi. Saya punya dulu pernah ada, jadi ada mahasiswa Norwegia, mahasiswa ya bukan mahasiswa. Dia punya pasangan gitu ya. Pasangan ini hamil akan melahirkan. Lalu si mahasiswa ini mengajukan cuti kuliah. Jadi dia cuti kuliah karena apa? Karena kan pasangannya akan melahirkan. Sehingga dia supaya bisa cuti, supaya konsentrasi ngurusi pasangan dan anaknya. Dan dia cuti 6 bulan, itu dibayar oleh negara. Wah. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang Skandinavia itu cenderung sangat humanis. Mereka sangat memperhatikan kesejahteraan sesama. Mereka sangat rasa sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Negara Skandinavia itu juga sudah tidak lagi memperlakukan hukuman mati. Beberapa waktu yang lalu itu di Denmark atau Norwegia, saya lupa. Denmark sepertinya itu kan ada ini peristiwa. Jadi ada satu pulau, di pulau itu bumi perkemahan. Ya. Lalu ada satu orang yang
di situ tuh membantai anak-anak yang sedang kemah di situ. Banyak korban ditembaki oleh dia sampai mati. Banyak. Ya. Nanti bisa kamu, saya lupa, tapi itu beritanya pembantaian. Nah, ketika itu si pelakunya ditangkap dan diadili, itu sebagian orang tua korban, karena kan anak-anak, itu menyatakan itu jangan dihukum seumur hidup. Karena mereka menganggap dia cukup dihukum berapa tahun gitu ya, nah, setelah itu bolehlah dilepas. Gitu. Karena mereka menganggap hukuman seumur hidup jadi itu tadi maskulin feminin. Oke, balik lagi ya, saya kadang suka ngantor. Nah, jadi nanti tiap negara itu ada skornya, total skor. Jadi ada bermacam-macam tadi nanti dinilai kan kalau total skornya berapa. Skor yang berdekatan artinya itu secara budaya mereka sebetulnya sama. Dan orang Amerika Serikat dan orang Australia itu skornya hanya beda 2 atau 3 poin. Jadi sebetulnya secara budaya mereka itu sama. Nah, faktor yang lebih penting sebetulnya itu adalah pihak manajemen itu tidak terlalu baik di dalam mengelola. Kamu sudah sampaikan tadi kan, pengetahuan manajerialnya tidak begitu bagus. Jadi ketika itu dibantu dengan teknologi ini tahun 2000 ya, kalau sekarang video conferencing seperti ini kan biasa ya. Tahun 2000 itu belum ada. Ya. Smartphone aja belum banyak, baru handphone biasa gitu. Saya ingat betul. Ya. Smartphone belum banyak. Tapi mereka sudah punya teknologi itu video conferencing. Nyatanya teknologi itu ya tidak banyak membantu. Ya. Ini karena apa? Karena pihak manajemennya memang tidak baik di dalam mengelola tim. Yang kamu sebutkan tadi artikel itu virtual team. Nah, seperti sekarang ya, kita lihatlah kamu dalam kuliah di selama online 2 tahun terakhir ini. Kalau kamu di kelas gitu kan, mungkin dosennya kan bisa lihat, ayo tugasnya mana gitu kan, atau misalnya diberi soal, misalnya kamu ikut akuntansi keuangan gitu ya, diberi soal, dosennya geling sudah sampai mana, ngerjain nggak, atau ngalamun, atau malah tidur gitu kan. Tapi kalau kelas online kan susah ya, kamu off cam gitu selesai ya. Entah sedang saya dulu ada bukan di kelas saya ya, di kelas lain tuh mengatakan dipanggil nggak datang tuh, lalu dimarahi, lalu anaknya tuh mengatakan, nah saya disuruh ibu saya untuk jemur pakaian, masuk saya enggak, ibunya nggak mau tahu sedang kuliah atau enggak, kuliah apa orang di rumah terus kok itu kan jemur pakaian gitu ya, susah kan. Dan kejadian itu ada gitu ya, jadi tidak bisa dipungkiri hal seperti menyebabkan pengelolaan tim jarak jauh itu berbeda dengan kalau kita bertatap muka secara fisik. Apalagi waktu itu dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kalau sekarang ya karena tuntutan pandemi, gitu kan, pandemi kesehatan itu maka. Jadi apa yang terjadi itu yang kamu presentasikan itu sudah sangat baik. Ya, oke. Nah, sekarang mengenai ini kamu boleh matikan sharing screen. Ya, siapa? Oke. Nah, mungkin begini, kalau kita itu atau kamu misalnya akan skripsi requirements itu bisa, tapi kalau yang seperti ini tadi itu lebih cenderung ke manajemen bukan akuntansi. Ya. Okay. Ya. Jadi begini, kalau yang saya lihat ya, untuk requirements management. Jadi kalau kamu kan tadi sudah tahu ya bahwa kalau akan buat sistem itu kan ada daftarnya. Ya, ada 7. Fitur-fiturnya itu. Jadi requirements-nya tadi lah, requirements. Oh, saya pengen sistem yang bisa A, B, C, D, E. Saya pengen sistem yang bisa macam-macam gitu ya. Oke, katakanlah dari pengguna para pemangku kepentingan itu ada 1000 fitur yang harus dikembangkan. Oke. Kan nggak mungkin 1000 ini dibuat semua. Ya kan? Pasti ada keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan sumber daya. Betul ya? Nah, maka berikutnya dari 1000 ini, berapa yang dibuat?
Nah, ini biasanya ada negosiasi. Ya, Ya. Waktu prioritas. kita berapa? Ah, betul sekali prioritas. Nah, tapi prioritas itu kan antara pemangku kepentingan beda-beda. Ah, ya. Betul kan? Betul. Katakanlah misalnya begini. Mahasiswa, dosen, dan mahasiswa dan dosen. Kalau mahasiswa prioritasnya katakanlah presensi. Mahasiswa pengennya presensi langsung bisa tampil, bisa dilihat orang tua, saya masuk gitu kan. Buat dosen kan itu bukan prioritas. Kenapa? Untuk saya misalnya, kamu itu masuk terus atau tidak itu kan nanti ngitungnya belakangan. Untuk kamu harus kelihatan hari ini, karena dipantau orang tua nih gitu kan. Nah, itu saja untuk satu hal yang sama kita bisa punya dua sudut pandang. Apalagi nanti 1.000 atau lebih bahkan mungkin jutaan. Nah itu harus disepakati. Karena katakanlah misalnya kita punya 1.000, waktu 6 bulan, biaya 10 juta. 1.000 ini nggak mungkin dalam waktu 6 bulan dan biaya 10 juta ini terwujud semua. Bisanya berapa? Dalam waktu 6 bulan hanya bisa 500, separuhnya gitu kan. Nah, jadi nanti negosiasinya itu adalah 500 ini yang mana dalam waktu 6 bulan. Gitu. Nah ini pertama itu ya. Kedua, requirement itu berubah. Ya. Jadi dengan berjalannya waktu itu kadang-kadang berubah. Katakanlah misalnya, kamu bikin aplikasi untuk hitung PPN. Dan PPN tahun lalu tarifnya 10%. Kamu buat kan. Di tengah jalan pemerintah mengeluarkan aturan PPN 11%. Nah, sudah. Ganti kan? Ya. Mau tidak mau harus diganti. Atau misalnya, pajak penghasilan PPh 21. Cara ngitungnya 10 langkah misalnya. Kamu buatkan. Di tengah jalan pemerintah mengubah. Enggak, sekarang enggak 10 langkah. Sekarang 20 langkah. Lah, sudah lain lagi. Ya kan? Requirement berubah di tengah jalan. Jadi itu selalu terjadi seperti itu. Ya. Sehingga kadang ini sudah dikerjakan, sudah jadi, ternyata nggak dibutuhkan, ya harus di-drop. Atau yang tadinya tidak ada, sekarang ternyata dibutuhkan, ya harus ditambahkan. Itu adalah hal yang bisa diangkat di dalam skripsi, terutama terkait dengan ini biaya. Nah, ya, kalau sudah biaya kan nyenggol akuntansinya lebih gampang, gitu ya. Itu. Dan ini tren saat ini itu adalah karena situasi bisnis, lingkungan bisnis itu berubah dengan cepat, banyak perusahaan itu kemudian membatasi. Jadi mereka akan mengembangkan aplikasi itu dalam jangka waktu katakanlah maksimal 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan itu apa yang bisa kita capai? Udah itu mereka kerjakan. Nanti setelah 2 bulan dilihat ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan ya udah berikutnya. Tapi kalau ada perubahan ya harus dirubah, fleksibel. Maka dulu kalau bikin software besar itu kan bisa setahun, 2 tahun gitu ya. Sekarang tidak. Seperti Facebook, Google, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya itu, mereka kalau buat mengembangkan aplikasi itu dalam modul kecil-kecil. Tidak lagi satu aplikasi besar, tapi kecil-kecil. Ya, sub-sub. Yaitu, dan itu dibuat dalam waktu singkat, sesingkat mungkin. Maksimal 2 bulan, 8 minggu. Ya. Seperti Facebook itu bahkan dulu, beberapa tahun yang lalu, mereka janji tiap 2 minggu ada fitur baru gitu kan. Nah, ini seperti itu. Karena apa? Ya perubahannya besar. Apa yang direncanakan sekarang mungkin nanti bulan depan udah nggak laku. Maka ya perencanaannya gitu. Dibuat menjadi lebih singkat periode waktunya dan lebih fleksibel. Berubah itu setiap saat bisa. Itu. Ya, jadi ini terkait dengan itu. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya, oke. Bagus ya, itu tadi sudah saya katakan. Hanya untuk sumber yang kamu cari nanti tolong sudah saya beritahu tentang Sinta atau? Sudah, Pak. Ya nanti dicek apakah itu masuk Sinta atau tidak, gitu ya. Karena ya tadi sudah saya tunjukkan ya, kalau tidak terakreditasi itu kualitasnya menjadi kurang baik. Sebab kalau diakreditasi itu
seperti yang milik di saya kan juga jadi reviewer di jurnalnya di teknik industri itu ada satu jurnal sistem informasi Indonesia kan. Itu mereka masuk Sinta 2 ya. Itu nomor 2 tertinggi. Nah, Sinta 2 itu syaratnya ketat ya. Jadi reviewernya harus ini memenuhi syarat tertentu, penulisnya harus sekian persen harus dari luar Atma Jaya, harus kolaborasi ya, jadi harus dari beberapa negara gitu, itu ada ya. Apalagi kalau nanti yang taraf akreditasi internasional itu lebih ruwet lagi. Kemarin saya diminta Pak Joko Budi, itu dosen di teknik informatika, bantuan untuk mencarikan penulis. Jadi siapa yang mau ngirim tulisan, supaya apa, nanti kalau penulisnya dari berbagai negara itu bisa naik ke peringkat internasional gitu. Nah, itu mengapa saya minta kamu untuk yang nasional boleh, tapi yang masuk antara Sinta 1 sampai 6 ya. Banyak kok, tapi ya nggak apa-apa, memang harus kadang-kadang harus dicek dulu gitu ya. Karena apa, kualitasnya tadi ya. Kalau saya itu pasti saya revisi ya, karena apa, tidak kelihatan prosesnya gitu loh. Ya. Gitu. Oke, untuk berikutnya itu sudah saya masukkan juga di situs kuliah, yaitu IT Business Alignment. Ya, jadi nanti untuk minggu depan kita ketemu lagi untuk IT Business Alignment. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya kira cukup sekian. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya. Siap. Terima kasih Pak buat hari ini Pak. Sama. Sampai jumpa.